Sobat Kairos yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan hari ini bagi kita tertulis dalam Yeremia 3 ayat 23. Yeremia 3 ayat 23 demikian firman Tuhan. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, ada seorang pria tersesat di gunung karena terpisah dari teman-temannya sesaat mereka sedang mendaki. Dia panik karena tidak bisa menemukan jalan pulang. Untungnya ia masih punya HP, tapi sayangnya tidak ada sinyal. Ia naik ke batu yang tinggi, berdiri, mengangkat tangannya, dan akhirnya muncullah sinyal satu garis di HP-nya. Dengan semangat, ia coba untuk mengirim pesan pertolongan kepada orang lain. Tapi tiba-tiba, sinyal itu hilang lagi. Setelah beberapa jam dia mencoba untuk mencari sinyal di puncak batu, akhirnya dia kelelahan. Namun tak lama kemudian, ada seorang pendaki yang lewat dan menunjukkan jalan baginya untuk bisa kembali. Ternyata pertolongannya bukan datang dari sinyal yang ada di handphonenya, tapi dari orang yang benar-benar tahu jalan untuk pulang. Kita sering seperti pria itu, mencari pertolongan di bukit-bukit dunia. Apa yang disebut dengan bukit dunia? Ya, mungkin bisa digambarkan seperti uang, kekuasaan, koneksi, atau kepintaran sendiri. Namun Yeremia 3 ayat 23 berkata, sesungguhnya sia-sialah pengharapan yang datang dari bukit-bukit, tetapi pada Tuhan Allah kita ada keselamatan. Nabi Yeremia menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan dan menyembah pada berhala dan bukit-bukit dan gunung-gunung, tempat di mana mereka melakukan penyembahan palsu. Setelah mengalami penderitaan akibat dosa, mereka mulai menyadari ternyata semua itu adalah kesia-siaan. Berhala-berhala itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Memang manusia memiliki kecenderungan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan bergantung pada sesuatu yang kelihatan. Bukit dan gunung-gunung yang kokoh dan tinggi menjulang bisa menggambarkan atau menceritakan tentang kuasa dunia. Ibaratnya kuasa uang, kuasa emas, mobil, aset-aset berharga, atau kuasa seorang dokter yang menjadi andalan kesehatan kita, atau kita bisa menjadikan suami atau istri pasangan kita menjadi penguasa atas kehidupan kita, anak-anak kita menjadi tempat kita bersandar di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin pertolongan kita anggap datang dari sahabat-sahabat kita. Betapa banyak gunung-gunung yang mengelilingi kita untuk tempat kita berlindung dan melarikan diri kita kepada mereka saat kita menemukan kesesakan dalam hidup kita. Bahkan hingga hari ini pun masih banyak orang yang pergi ke gunung-gunung yang sesungguhnya atau gua-gua dan juga makam-makam untuk mencari pertolongan dan berkah. Kalaupun mungkin di situ mereka bisa memperoleh jawaban, itu hanya tipu daya iblis, hanya sementara dan semu belaka, yang pada akhirnya akan semakin menjauhkan kita daripada Sang Juru Selamat yang sesungguhnya. Sobat Kairos, ingatlah, dunia bisa saja menawarkan banyak bukit atau gunung-gunung tempat kita bisa menaruh harapan kita. Tetapi semuanya itu akan sia-sia. Hanya Tuhan yang menjadi sumber keselamatan sejati. Hanya Dia satu-satunya tempat di mana jiwa kita benar-benar aman dan tenang. Tuhan adalah sumber pertolongan yang jauh lebih hebat dari gunung-gunung yang tampak kuat dan kokoh itu, namun terbatas dan semu. Lengan Tuhan yang kuat dan perkasa yang akan menjadi sumber pertolongan bagi saya, bagi Anda, kita semua. Bukan bukit-bukit, bukan juga gunung-gunung. Jadi tetaplah setia pada Tuhan dan arahkanlah hidupmu hanya kepadanya yang benar-benar tahu yang baik bagimu, bagi kita semua. Maka percayalah, kita akan peroleh hidup yang kekal bersama Dia, Allah yang menjadi gunung batu kita.
Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.